Malam itu, udara di kawasan industri Tangerang terasa lebih berat dari biasanya. Rina, gadis berusia 20 tahun yang baru bekerja 3 bulan di pabrik sepatu raksasa ini, merapatkan jaket tipisnya. Jam baru menunjukkan pukul 11 malam, tapi suasana di line 4 sudah terasa seperti tengah malam yang sunyi. Bau lem sepatu yang menyengat bercampur dengan aroma samar bunga melati, kombinasi yang seharusnya mustahil ada di ruang produksi yang steril ini. Pernahkah kalian merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata tepat saat kalian sedang fokus bekerja? Itulah yang dirasakan Rina setiap kali dia melewati mesin pemotong kulit di ujung lorong. Menurut berita yang sempat viral dan bisik-bisik para buruh senior, pabrik ini berdiri di atas tanah yang dulunya adalah rawa keramat. Beberapa tahun lalu, sempat terjadi fenomena kesurupan massal yang melibatkan ratusan pekerja. Konon, ada perjanjian yang belum tuntas antara pemilik pabrik pertama dengan penunggu tempat itu. Rina awalnya tidak percaya. Baginya, pekerjaan ini adalah satu-satunya cara untuk membiayai pengobatan ibunya di kampung. Namun, malam ini, logika Rina mulai goyah. Saat dia sedang merapikan tumpukan sol sepatu, dia mendengar suara klik yang berirama dari mesin jahit nomor 13. Padahal, mesin itu sudah rusak dan tidak dialiri listrik sejak kecelakaan kerja tragis setahun yang lalu. Rina menoleh. Mesin itu bergerak sendiri, jarumnya naik turun dengan kecepatan yang tidak wajar, menjahit udara kosong. Suara gesekan logramnya terdengar seperti rintihan manusia yang tertahan. "Siapa di sana?" tanya Rina dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin dingin yang tiba-tiba menusuk tengkuknya. Suhu ruangan turun drastis, membuat napas Rina terlihat seperti kabur tipis di udara. Dia mencium bau lain sekarang, bau daging terbakar yang sangat busuk, seolah-olah ada sesuatu yang terpanggang di dalam mesin pemanas sepatu di seberang ruangan. Dia teringat cerita Pak Maman, satpam senior yang sudah bekerja di sana sejak tahun 90-an. Pak Maman pernah bercerita bahwa setiap 10 tahun sekali, pabrik ini akan meminta bagian. Bukan uang, bukan pula hewan ternak, melainkan sesuatu yang lebih berharga. Rina mencoba mengabaikan pikiran itu dan kembali ke mejanya. Namun, saat dia melihat ke bawah, dia menjerit tertahan. Di atas tumpukan sepatu yang baru saja dia periksa, terdapat jejak kaki kecil berwarna hitam pekat, seperti bekas lumpur rawa yang tak kunjung kering. Jejak itu mengarah ke arah gudang penyimpanan bahan baku yang gelap gulita. Langkah kaki Rina seolah digerakkan oleh rasa penasaran yang mematikan. Dia berjalan menuju gudang, melewati deretan rak tinggi yang membayang seperti raksasa diam. Di dalam gudang, suara tangisan anak kecil terdengar sayup-sayup, terjepit di antara tumpukan kulit sapi. "Tolong, dingin." Suara itu berbisik tepat di telinga Rina. Rina berbalik dengan cepat, tapi hanya ada kegelapan. Tiba-tiba, lampu neon di atasnya berkedip-kedip lalu meledak, meninggalkan Rina dalam kegelapan total. Hanya ada cahaya merah kecil dari indikator mesin di kejauhan yang tampak seperti mata yang mengintai. Dalam kegelapan itu, Rina merasakan tangan yang dingin dan licin menyentuh pergelangan kakinya. Tangan itu kasar, dengan kuku-kuku yang tajam. Rina mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat, seolah-olah lantai semen itu berubah menjadi lumpur hisap. Dia bisa mendengar suara mesin jahit tadi kini mendekat. Suaranya semakin keras. Klak, klak, klak. Seolah-olah mesin itu mengejarnya di atas lantai beton. Apakah kalian bisa membayangkan rasa takut saat kalian tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari ruangan yang luasnya berhektar-hektar ini? Rina meraba-raba dinding, mencari pintu keluar darurat. Namun, setiap pintu yang dia sentuh terasa panas membara, dan dari celah bawah pintu mengalir cairan merah kental yang berbau karat besi. Itu bukan oli, itu darah. Rina jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. Di hadapannya muncul sosok wanita dengan pakaian buruh yang sudah kumal dan robek-robek. Wajahnya hancur setengah, seolah-olah pernah terjepit mesin pres raksasa. Sosok itu menunjuk ke arah mesin jahit nomor 13 yang kini sudah berada tepat di depan Rina, meskipun mesin itu seharusnya tidak bisa berpindah tempat. "Giliranku sudah selesai," bisik sosok itu dengan suara parawi yang tumpang tindih dengan suara mesin. "Sekarang giliranmu menjahit selamanya." Rina melihat jarum mesin jahit itu mulai bergerak liar, mengarah langsung ke arah matanya. Dia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang, seolah-olah tenggorokannya tersumbat oleh gulungan benang nilon yang kasar.
Dia bisa merasakan ujung jarum yang dingin menyentuh kelopak matanya, siap untuk menembus dan menyatukan dagingnya dengan mesin. Keesokan harinya, pabrik beroperasi seperti biasa. Para pekerja shift pagi menemukan Rina pingsan di samping mesin jahit nomor 13 yang sudah lama mati. Tidak ada luka fisik yang terlihat, namun Rina tidak pernah bangun lagi. Matanya tetap terbuka, menatap kosong ke langit-langit, dan anehnya, jari-jarinya terus bergerak secara ritmis, seolah-olah sedang menjahit sesuatu yang tidak terlihat. Para dokter tidak bisa menjelaskan kondisinya. Namun, jika kalian berkunjung ke pabrik itu saat shift malam dan berdiri cukup dekat dengan line 4, kalian akan mendengar suara mesin jahit yang bekerja sendiri, diikuti oleh suara bisikan seorang gadis muda yang memohon agar mesin itu berhenti berputar. Teror itu belum berakhir, ia hanya sedang menunggu giliran berikutnya untuk bekerja di sana. Apakah kalian yakin sepatu yang kalian pakai sekarang tidak membawa jejak dari mereka yang terjebak di sana? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.